Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Fadila dengan NIM 230301538 di kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resum dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Nah, yang pertama itu ada materi ruang lingkup simulasi dan pemodelan. Simulasi itu pada dasarnya adalah teknik imitasi atau bukti bagaimana proses atau sistem nyata yang dilakukan. Untuk memahami cara kerja sistem, kita ini perlu membuat beberapa asumsi. Asumsi-asumsi ini biasanya dibentuk oleh hubungan matematika atau logis dan dirangkum dalam suatu model. Jika model sederhana dapat diselesaikan secara langsung menggunakan metode matematika normal seperti aljabar, perhitungan, dan probabilitas, ini adalah solusi analitik. Namun, jika modelnya kompleks, ya seperti sistem yang kompleks di dunia nyata, itu harus dievaluasi menggunakan simulasi berbasis komputer. Pada dasarnya, simulasi ini bisa membantu memahami dan memprediksi perilaku yang sulit dihitung secara langsung. Kemudian, ada pemodelan dan simulasi. Pemodelan ini adalah proses membuat representasi abstrak dari sistem nyata untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku sistem tersebut. Model dapat berupa matematis, fisik, atau berbasis data. Nah, kemudian simulasi ini adalah penggunaan model untuk melakukan eksperimen secara virtual guna mempelajari perilaku sistem di bawah kondisi yang berbeda tanpa harus melakukan uji coba langsung pada sistem nyata. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat pemodelan dan simulasi. Yang pertama itu pemahaman sistem yang dimana membantu dalam memahami dan menganalisis bagaimana sistem bekerja dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya. Yang kedua ada prediksi perilaku yang dimana memungkinkan prediksi tentang bagaimana sistem akan berperilaku di bawah kondisi tertentu. Yang terakhir ada optimasi dan perbaikan dalam mengidentifikasi cara-cara untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan membuat perbaikan berdasarkan hasil simulasi. Nah, kemudian di sini ada hubungan simulasi dan pemodelan dalam sebuah sistem. Nah, sistem itu didefinisikan sebagai kumpulan variabel yang penting yang menjelaskan bagaimana suatu objek atau proses berjalan dalam waktu tertentu. Contohnya itu kalau misalkan kita mau mengatur berapa banyak teller dan antrian nasabah, yang dibutuhkan itu bank supaya layanan ke nasabahnya itu cepat gitu ya. Nah, maka sistemnya itu cukup mencakup teller dan antrian nasabah. Misal kita mau lebih dari itu, kayak misal ada mau stop pinjaman dan berangkas, berarti definisi sistem ini harus diperluas gitu ya. Nah, adapun komponen dalam sistem itu ada entitas, ada atribut, ada aktivitas, ada keadaan sistem, ada peristiwa. Nah, ini juga ada kategorinya gitu ya. Ada dua kategori di dalam sistem, yaitu mencakup diskrit yang artinya itu berubah di waktu tertentu. Contohnya itu ada antrian di nasabah yang bertambah. Nah, yang kedua itu ada kategori kontinu yang artinya itu berubah terus-menerus gitu. Contohnya kayak arus listrik. Nah, hubungan simulasi model dan sistem adalah kita belajar tentang sistem lewat model, lalu kita mensimulasikannya dengan memberi input dan melihat outputnya gitu. Nah, kemudian di sini ada studi simulasi dan pemodelan dalam sebuah sistem. Nah, untuk melakukan ini, studi simulasi itu ada beberapa langkah yang penting yang harus kita terapkan gitu ya. Nah, yang pertama itu ada formulasi masalah. Nah, di sini itu kita identifikasi masalahnya dulu, definisikan sistemnya, variabel input dan outputnya, dan kita tetapkan bagaimana kita mau mengukurnya gitu. Nah, yang kedua itu ada penetapan tujuan dan rencana proyek, yang dimana kita menentukan pendekatannya dulu atau strateginya nih untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, yang ketiga itu ada konseptualisasi model, yang dimana kita bangun model yang masuk akal agar supaya bisa pendekatan alur fisik gitu ya, atau pendekatan kejadiannya gitu. Kemudian ada pengumpulan data, kita itu ambil data yang penting dulu gitu ya. Lalu analisis distribusinya gitu. Nah, kemudian ada penerjemahan model yang dimana kita konversi modelnya tadi ke dalam bahasa pemrograman gitu. Nah, kalau udah kita verifikasi, kita cek dulu nih apakah model tadi sudah dikoding dengan benar gitu ya kan. Nah, habis itu kita validasi nih, pastiin kalau modelnya itu benar-benar mewakili sistem nyata gitu. Kemudian kita desain eksperimen yang dimana kita rancang simulasi berapa banyak percobaan, berapa lama, dan jenis variasi inputnya gitu. Nah, kemudian ada prediksi run dan analisis yang dimana kita jalanin simulasinya, kita kumpulkan data outputnya, dan analisis hasilnya gitu. Kemudian ada more runs nih, yang dimana kalau perlu itu kita lakukan percobaan ulang nih untuk memperbaiki hasilnya gitu. Nah, kemudian ada dokumentasi dan pelaporan yang dimana kita itu buat laporan lengkap dari semua proses dan hasil
simulasi ini gitu. Nah, yang terakhir itu ada implementasi di mana kita terapkan hasilnya di dunia nyata gitu. Nah, kemudian di sini ada materi Introduction to Simulation and Modeling gitu ya. Modeling dan simulasi itu digunakan luas di berbagai disiplin ilmu untuk apa? Untuk mempermudah penyelesaian masalah kompleks yang sulit diselesaikan secara analitik. Nah, simulasi itu cuman alat bantu yang hasilnya itu harus dicek dengan metode lain, dengan pendekatan solusi, solusi terbatas, analisa dan kualitatif gitu. Program simulasi harus dibuat rapi dan terstruktur gitu. Nah, kemudian ada dasar statistik untuk pemodelan dan simulasi, yang dimana isinya itu ada probabilitas gitu ya. Nah, probabilitas itu artinya peluang kejadian gitu ya. Bisa juga di sini ada peluang atau besaran kemungkinan ya munculnya suatu kejadian. Nah, kita ambil contohnya yang gampang aja ya. Contohnya itu ada pelemparan koin. Kan koin itu ada sisi gambar sama sisi angka gitu ya. Nah, di mana masing-masing peluang itu memiliki yang di mana masing-masing itu memiliki peluang gitu ya. Nah, ini PX gitu ya, 1/2 gitu. Nah, dan di dalam probabilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu ada fungsi probability density function yang dipakai buat ngitung peluang, baik buat data yang diskrit maupun kontinu gitu ya. Nah, prinsip di probability density function itu jumlah semua peluangnya itu harus 1 gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi distribusi kumulatif gitu. Itu tuh ngitung peluang kumulatifnya alias total peluang sampai titik tertentu. Contohnya itu kayak pelemparan 2 koin bisa dihitung grafik peluangnya. Nah, kemudian ada pemodelan sistem deterministik gitu ya, yaitu sistem yang hasilnya itu bisa diprediksi pasti kalau input dan kondisi awalnya diketahui. Nah, fungsi distribusi atau lebih tepatnya fungsi distribusi kumulatif adalah fungsi yang memberikan probabilitas bahwa variabel acak X memiliki nilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai X tertentu gitu ya. Nah, kemudian ada ekspektasi matematika ini adalah nilai rata-rata yang diharapkan dari suatu variabel acak. Terdapat dua jenis ekspektasi matematika yang penting gitu ya, yaitu ada pemusatan data dan penyebaran data. Ekspektasi matematika berperan penting dalam analisis statistik gitu, pemodelan probabilistik dan pengambilan keputusan karena memberikan ukuran terpusat atau mean gitu ya, dan ukuran sebarannya itu adalah variance yang memberikan dasar dalam memahami karakteristik suatu distribusi data atau variabel acak. Nah, kemudian ada bilangan acak dan pembakitan. Pembakitan bilangan acak merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan kunci yang baik. Setiap kunci yang baik memberikan sebuah deretan angka acak sehingga dapat menciptakan relasi antara plain text dan ciphertext yang sulit untuk diprediksi gitu. Dengan demikian, kunci tersebut menjadi optimum dan lebih menjamin keamanan sebuah informasi. Nah, bilangan acak ini adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara acak gitu. Bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer adalah bilangan acak semu gitu ya. Nah, bilangan acak ini sangat penting untuk keperluan simulasi. Nah, di bilangan acak ini ada algoritma linear kongruential gitu ya, yang dimana digunakan untuk membangkitkan bilangan acak dengan distribusi uniform gitu. Nah, di sini ada rumusnya itu R dan dikali T tambah 1 gitu ya, sama dengan A dikali R kali T plus C mod M. Mod M gitu ya. Nah, implementasi program memerlukan nilai awal. Nah, jumlah bilangan acak yang dibangkitkan dan batas maksimumnya. Nah, kemudian ada metode Monte Carlo. Nah, simulasi Monte Carlo ini adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan samping dari proses random. Nah, dilakukan secara acak untuk menghitung nilai probabilitasnya berdasarkan distribusi data yang digunakan. Nah, metode Monte Carlo ini digunakan untuk mensimulasikan berbagai masalah seperti peluang dalam pelemparan koin, perhitungan nilai R, dan perhitungan integral gitu ya. Nah, prinsip utamanya itu adalah menghasilkan angka-angka acak untuk mendekati solusi suatu masalah dengan tingkat akurasi yang meningkat seiring bertambahnya jumlah simulasi. Nah, salah satu contohnya adalah simulasi pelemparan koin tunggal dan ganda, di mana peluang dihitung berdasarkan frekuensi hasil yang muncul gitu.
Nah, selain itu, metode ini juga digunakan untuk memperkirakan nilai R melalui simulasi pelemparan titik-titik acak dalam sebuah bidang persegi yang di dalamnya terdapat seperempat lingkaran. Nah, kemudian ada simulasi annealing gitu ya. Nah, simulasi annealing ini adalah suatu teknik yang tangguh untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinatorial yang berat tanpa struktur yang khusus. Nah, metode ini memiliki suatu kemampuan untuk melepaskan diri lokal minima dengan melakukan pergerakan bebas. Nah, keuntungan dari algoritma ini adalah tidak membutuhkan memori komputer yang besar gitu. Nah, algoritma simulasi annealing ini didasari dari metode iteratif yang diperkenalkan oleh Metropolis pada tahun 1953 yang mensimulasikannya pergerakan atom-atom pada titik equilibrium yang diberikan oleh suhu. Nah, kelemahan utama dari metode ini itu adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan proses komputasi, juga membutuhkan jumlah iterasi yang sangat besar untuk melakukan konvergensian gitu ya. Nah, simulasi annealing ini didasari oleh sebuah teknik optimasi stokastik, teknik yang diinspirasi oleh the proses kristalisasi seperti proses pendinginan metal gitu ya. Nah, kemudian ada algoritma genetika. Nah, algoritma genetika ini adalah teknik komputasi yang terinspirasi dari teori evolusi dan genetika. Definisi individunya itu inisiasi kromosom, pengujian kromosom, seleksi dan mutasi merupakan elemen mendasarkan dalam algoritma genetika, yaitu mencari solusi terbaik lewat konsep mutasi dan crossover gitu ya pada kromosom gitu. Nah, di sini itu ada contohnya gitu ya, misalkan kita mau cari nilai X yang bikin fungsi Y gitu ya kan. Yang bikin fungsi Y sama dengan X sin gitu ya, 10 Rx gitu ya, plus 1 menjadi maksimal. Nah, X ini diwakili sebagai kromosom biner dan fitness function. Fitness functionnya itu adalah nilai Y gitu ya. Nah, di algoritma genetika ini mempunyai 3 keuntungan, yaitu ada pertama itu algoritma genetika ini tidak membutuhkan pengetahuan matematis yang mendalam terkait permasalahan optimasi. Yang kedua ada operator evolusi yang mudah digunakan menjadikan algoritma genetika menjadi sangat efektif ketika digunakan untuk mencari suatu hal secara global. Nah, kemudian yang terakhir itu ada algoritma genetika memberikan fleksibilitas yang besar dapat digabungkan dengan metode lain, seperti metode heuristik kita sesuai dengan domain dan memungkinkan penerapan yang lebih efisien dalam permasalahan-permasalahan khusus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.